Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Septiawan, kelas 12 TKS 1. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang pria di Kediri ngamuk dan membabi buta menyerang 10 orang dan 3 orang meninggal dunia. 5 orang pembacokan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara 2 korban luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Biaya korban akan ditanggung oleh Pemkab Kediri. Pelaku akan dijadwalkan tes kejiwaan, sementara ini 6 saksi untuk penyelidikan. Warga tak pernah menyangka akan terjadi peristiwa pembacokan. Atas nama Rianto, asal Kecamatan Wates, Kediri. Secara membabi buta, ia tiba-tiba menganiaya keluarganya. Kedua orang tuanya serta adiknya menjadi korban. Ceritanya itu cekcok sama ibunya masalah kerjaan, lalu dia kalap langsung bacok, terus keluar rumah langsung ketemu orang lalu dibacok. Hanya itu, langsung ketemu orang dibacok. Langsung orang bacok, ada yang nolongin bacok, ngerai bacok. Pakai apa itu, Pak? Arit. Celurit ya? Arit. Oh, berapa orang, Pak, yang tadi? Sekitar 10. 10 orang. Yang meninggal, Pak? Yang meninggal 3. 3. Sehat-sehat Mas nggih. Sementara ini itu pelaku kita kirim ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Bayangkara, mengingat daripada kondisi daripada pelaku dan juga pada saat tadi berada di polsek ya, kita melihat bahwasanya tersangka juga masih diam dan belum bersedia memberikan. Bahkan tak sampai di sini, pelaku mengamuk kemudian melanjutkan aksinya dengan mendatangi 5 rumah warga lainnya dan membacok 7 orang, akibatnya 30 orang tewas di lokasi. Kejadian sementara 7 lainnya terluka. Kepala pojok angkat bicara atas kejadian ini. Dimintai keterangan. Polisi memeriksa kondisi kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Sebelumnya, Rianto, 35 tahun, membacok 10 orang termasuk ibu, adik, dan sejumlah orang tetangganya. Pelaku mengamuk setelah terlibat keributan dengan ibunya. Dari 10 orang korban penganiayaan, 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara 7 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan itu sempat kabur, namun kembali ke rumahnya. Polisi meringkus pelaku di dalam kamarnya. Dan juga pada saat tadi berada di polsek ya, kita melihat bahwasanya tersangka juga masih diam dan belum bersedia memberikan keterangan. Mungkin nanti saat kita akan ngecek ya, kita akan ngecek melalui dokter ya, kondisi kejiwaan dan sebagainya. Jadi untuk pergaulan di lingkungan dia itu sering jarang itu komunikasi sama teman-teman.
Jadi agak tertutup gitu. Tapi kalau terkait dengan ibadahnya, dia itu mungkin baik. Dia juga selaku muadzin di masjid. Rianto dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Polisi masih menyelidiki motif pembacokan ini. Saat ini pelaku masih diamankan di kepolisian. Menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara 2 korban luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Biaya pemeriksaan seluruh korban akan ditanggung Pemkab Kediri. Pelaku hari ini dijadwalkan akan menjalani tes kejiwaan. Sementara itu sampai saat ini 6 orang saksi sudah dimintai keterangan untuk penyelidikan lanjutan. Di sini masih 4, nanti yang di SLG 1. Kondisinya gimana, Bu? Ya semuanya bisa apa ya? Yang Rianti itu yang kritis sekali itu sekarang sudah bisa diajak ngomong. Cuma kepalanya agak sakit. Warga tak pernah menyangka atas apa yang dilakukan Rianto, asal desa Pojok, Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur ini. Secara membabi buta, ia tiba-tiba menganiaya keluarganya, yakni kedua orang tua serta adiknya yang menjadi korban. Bahkan tak sampai di sini, pelaku yang mengamuk kemudian melanjutkan aksinya dengan mendatangi 5 rumah warga lainnya dan membacok 7 orang. Akibatnya, 3 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 7 lainnya terluka. Yang meninggal dunia? Yang meninggal 3. Itu pakai senjata apa, Mas? Senjatanya arit. Korbannya Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.